Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan mengenai layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan prinsip dari layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Sebelum kami mulai memaparkan materi yang sudah kami buat, alangkah lebih baik kami memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman anggota kelompok kami. Yang pertama ada saudara Rian Melanda Putra, yang kedua ada Sri Windasari, dan yang ketiga ada Nela Lutfia. Selanjutnya, kami mempersilakan kepada Mbak Nela Lutfia untuk menjelaskan materi yang sudah kami buat. Baik, untuk gambaran materinya ada 3 poin. Poin yang pertama, prinsip dasar layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus menurut Musyafaq Asy'ari tahun 1995. Poin yang kedua, prinsip khusus layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus menurut Anastasia Wijayanti dan Immanuel Epifeu tahun 1995. Dan untuk poin yang ketiga, ada prinsip dasar layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kita menuju pada prinsip yang pertama, yaitu prinsip dasar layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus menurut Musyafaq Asy'ari tahun 1995. Menurut Musyafaq Asy'ari, ada 5 prinsip dasar layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, prinsip keseluruhan anak, all the children. Layanan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus harus didasarkan pada pemberian kesempatan pada seluruh anak berkebutuhan khusus dari berbagai derajat, ragam, dan bentuk kecacatan yang ada tanpa memilah-milah. Untuk prinsip yang kedua, yaitu prinsip kenyataan, reality. Pengungkapan tentang kemampuan fisik dan psikologis pada masing-masing anak berkebutuhan khusus mutlak dilakukan. Ini dilakukan untuk memberikan pendidikan dasar yang tepat kepada ABK tersebut sesuai dengan keistimewaan yang dimilikinya. Untuk prinsip yang ketiga, yaitu prinsip program yang dinamis. Pendidikan dikatakan dinamis karena yang menjadi subjek pendidikan adalah manusia yang sedang tumbuh dan berkembang, yang di dalamnya terdapat proses yang bergradasi, berkesinambungan untuk mencapai sasaran pendidikan, sehingga penyesuaian layanan harus memperhatikan perkembangan yang terjadi pada subjek didik. Prinsip yang keempat yaitu prinsip kesempatan yang sama. Pada dasarnya, anak berkebutuhan khusus itu harus diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya tanpa memprioritaskan jenis-jenis kecacatan yang dialaminya. Untuk prinsip yang terakhir yaitu prinsip kerjasama atau kooperatif. Pendidikan pada anak berkebutuhan khusus tidak akan berhasil mengembangkan potensi mereka jika tidak melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti orang tua anak berkebutuhan khusus tersebut dan pihak-pihak terkait lainnya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip khusus layanan pendidikan ABK menurut Anastasia Wijayanti dan Immanuel Epifeu. Di sini ada 5 prinsip yang dikemukakan. Yang pertama adalah prinsip totalitas. Totalitas di sini adalah keseluruhan, yang dimaksudkan bahwa dalam mengajarkan konsep sedapat mungkin untuk melibatkan seluruh indera yang dimiliki siswa agar pengalaman dalam belajar itu lebih maksimal didapatkan oleh siswa. Sedangkan keutuhan yang dimaksudkan adalah konsep yang dikenalkan harus utuh dan tidak terpotong-potong. Jadi harus mengajarkan konsep pembelajaran kepada siswa itu secara utuh dan tidak hanya setengah-setengah saja. Terus yang kedua adalah prinsip keperagaan. Di sini dengan peragaan anak akan terhindar dari verbalisme. Dengan ini siswa dapat langsung memahami benda secara konkret. Jadi untuk menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa itu sebisa mungkin untuk menggunakan hal-hal yang konkret atau benda-benda yang konkret sehingga siswa lebih mudah untuk memahaminya. Dan yang ketiga di sini adalah prinsip kesinambungan. Mata pelajaran yang satu harus berhubungan dengan mata pelajaran yang lain. Kesinambungan tersebut dalam hal materi dan istilah yang digunakan guru. Istilah yang digunakan sebaiknya tidak terlalu banyak variasi.
Prinsip yang keempat adalah prinsip aktivitas. Jika anak aktif dalam pembelajaran, maka pengalaman mereka akan banyak, sehingga memperoleh kepuasan dalam belajar dan akan mendorong siswa, rasa ingin tahu siswa menjadi lebih tinggi. Jadi sebisa mungkin dalam menjalankan layanan pendidikan ABK di sini adalah mengembangkan keaktifan siswa, sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga mendorong rasa ingin tahu siswa menjadi lebih tinggi. Apabila rasa ingin tahu siswa menjadi lebih tinggi, maka siswa akan menjadi semangat dalam belajar, seperti itu. Dan yang terakhir adalah prinsip individual. Di sini prinsip individual dalam pembelajaran berarti pengajaran dilakukan dengan memperhatikan perbedaan individu, potensi anak, bakat, dan kemampuan masing-masing. Jadi dalam memberikan layanan pendidikan kepada ABK itu prinsip individual harus diterapkan, karena pada dasarnya memang setiap individu itu memiliki keunikan masing-masing. Jadi dalam memberikan pembelajaran harus tetap memperhatikan spesialitas dari setiap anak itu masing-masing, seperti itu. Selanjutnya ada prinsip dasar layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi prinsip dasar layanan ABK itu ada 6 macam. Yang pertama ada prinsip kasih sayang, yang kedua prinsip keperagaan, yang ketiga keterpaduan dan keserasian antar ranah, yang keempat ada pengembangan minat dan bakat, yang kelima ada kemampuan, dan yang keenam ada model. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu kepada teman-teman. Yang pertama ada prinsip kasih sayang. Prinsip kasih sayang di sini berkaitan dengan wujud untuk diterima dalam kelompok dan diakui bahwa mereka adalah sama seperti anak-anak yang lainnya. Berarti di sini digarisbawahi bahwa anak ABK tidak ingin dibedakan dengan anak-anak normal pada umumnya. Yang kedua prinsip keperagaan. Prinsip keperagaan di sini ABK mengalami kesulitan dalam menangkap informasi. Ia memiliki keterbatasan daya tangkap pada hal-hal yang konkret, ia mengalami kesulitan dalam menangkap hal-hal yang abstrak. Yang ketiga, keterpaduan dan keserasian antar ranah. Di sini keterpaduan dan keserasian antar ranah itu perlu dikembangkan oleh guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran untuk mendorong kepribadian yang utuh pada anak. Yang keempat ada pengembangan minat dan bakat. Pengembangan minat dan bakat ini pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus itu pada dasarnya mengembangkan bakat dan minat mereka. Yang kelima ada kemampuan anak. Kemampuan anak di sini heterogenitas mewarnai kelas-kelas pendidikan pada anak berkebutuhan khusus. Akibatnya masing-masing subjek perlu dididik dan memperoleh perhatian dari layanan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi antara anak berkebutuhan khusus satu dengan yang lain itu layanan pendidikannya itu harus disesuaikan sesuai dengan kemampuannya. Yang keenam ada model-model di sini. Guru merupakan model bagi subjek didiknya. Perilaku guru akan ditiru oleh anak didiknya, maka dari itu guru harus menjadi model yang baik bagi anak. Selanjutnya ada pembiasaan, latihan, pengulangan, dan penguatan. Pembiasaan di sini berkaitan dengan pembiasaan bagi anak ABK harus dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang dengan contoh yang konkret. Yang kedua, latihan. Latihan merupakan cara yang sering ditempuh dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Latihan sering dilakukan bersamaan dengan pembentukan pembiasaan. Yang ketiga, pengulangan. Pengulangan di sini karakteristik umum dari anak ABK adalah mudah lupa. Jadi, perlu adanya pengulangan dan memberikan informasi, perlu memperoleh perhatian yang tersendiri. Yang keempat ada penguatan. Penguatan di sini berkaitan dengan penguatan atau reinforcement merupakan tuntutan untuk membentuk perilaku pada anak. Pemberian penguatan yang tepat berupa pujian atau penghargaan yang lainnya terhadap munculnya perilaku yang dikehendaki anak akan membentuk terbentuknya perilaku. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.